astonishing. Rooney. Percy sets off, and Rooney finds him. Oh, brilliant! Halo penggila bola sekalian, selamat datang di Setiap Hari Pandit atau SHP. Ini episode kedua setelah kita di episode pertama bahas final UCL antara Arsenal versus PSG. Kali ini kita coba bahas tentang Timnas Indonesia, FIFA Matchday, dan peluang Timnas Indonesia di Piala Asia. Dan di sini gua nggak sendirian, balik lagi kita ditemenin sama Bung Ropan. Halo, Rizky. Gimana kabarnya nih, Bung Ropan? Baik, Bung Rizky. Seperti kabar Timnas Indonesia nih. Iya selalu dong. baik. Ya, harus baik dong. Harus baik. Oke. John Hetman yakin, iya, optimis gitu. Dan pemain-pemain kita berprestasi di luar. Iya, betul ya. Iya, Martin Pas lolos ke Liga Conference bersama Ajax ya kan. Nathan Choaon promosi dengan Willem II. Joe Pelupesi ya di Liga naik ke promosi di Liga apa? Belgia. Belgia maksudnya Liga Pro kan? Iya. Kalau Challenger di Liga 2 mereka Liga kan. 2. Ratmangun turun. Kan duel Oh. sama Joy kemarin. Dender Kan? Turun. Joy yang masuk naik ke atas. Woi. dan Calvin Verdong nih yang masuk UCL nih Ya. sama Oliver Calvin Verdong, Giroud. ya. Calvin Verdong bersama dengan Lille ya, peringkat ketiga di Ligue 1 ya. Iya betul. Luar biasa mereka. Walaupun jarang main ya, tapi seenggaknya mereka Calvin Verdong Iya, cukup karena konsisten, ya. dia satu posisi dengan pemain Proud. yang Romain Piraut ya, kalau nggak Iya, salah ya, Romain Proud Piraut. ya. Jadi saling bergantian di situ bagi Calvin Verdong. Tapi saya pikir tidak mengapa. Untuk seorang pemain tim nasional Indonesia yang bermain di klub papan atas di Liga Prancis itu luar biasa. Tidak mudah bagi pemain-pemain yang ada di Asia ya, apalagi di Asia Tenggara ya. Betul. Mungkin Verdong yang paling terbaik berada ikut di Liga Champions. Mana ada pemain Asia Tenggara yang ikut Liga Champions? Iya. Nggak ada. Dan kecuali Verdong. bermain di atas 10 match. Betul. Itu. Itu yang membuat bahwa kita harus bangga dengan pemain-pemain tim nasional kita yang berada di liga-liga top Eropa gitu. Tidak semua, bahkan di Asia pun mungkin hanya Jepang sama Korea yang bisa di atas kita kan. Untuk urusan pemain-pemain yang bermain di Eropa ya. Selebihnya kan kita yang bagus. Makanya ini menjadi ya kerja keras bagi John Hetman untuk membawa kita terbang tinggi. Betul. Nah, di sisi lain juga ada Elkan Bagot nih yang promosi sama tim. Betul, bersama dengan Ipswich Town kan. Ada 3 ya sebenarnya. Ada Coventry, Ipswich, dan Hull City yang lolos dari Championship masuk ke Liga Primer. Dan kita bangga juga dengan Elkan walaupun dia jarang main bersama dengan Ipswich. Semoga di yang baru nanti ini 2026-2027 Elkan bisa bermain. Itu kan harapan kita kan. Jadi menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Primer. Liga Premier. Bermain loh ini, bermain dengan Ipswich kan. Wah, luar biasa. Oke. Dan juga ada Martin Pas bersama Ajax Amsterdam. Walaupun ketika pertama kali dia datang ke Ajax gitu ya, banyak media-media Belanda yang meragukan. Betul. Walaupun dia kan pernah dari Belanda juga kan, mungkin dari Utrecht ya. Utrecht. Dan kemarin menjadi menarik dia ketemu dengan Utrecht untuk memperebutkan satu jatah tiket lolos ke Liga Conference Eropa kan. Dan dua penalti digagalkan loh. 2 penalti digagalkan. Ya, satu dari Sebastian Haller kalau nggak salah ya. Dan media-media Belanda terdiam. Terbungkam dengan penampilan dia. Gitu yang tadinya menjela dia kan banyak macam-macam lah. Akhirnya kan suruh kembali dia ke Amerika sana, ya kan? Ke Dallas atau kemana kan? Ya, akhirnya dibuktikan bahwa sekarang ini saya Pas. Ya. Saya Pas bisa membawa tim ini lolos. Dan musim depan kemungkinan Ajax datengin kiper baru nggak nih? Om Ropan kayaknya. Saya nggak tahu kalau ada kiper baru yang akan datangkan, tapi saya pikir dia akan menjadi kiper utama terus. Kiper utama. Ya, menjadi kiper utama. Karena kiper yang terakhir itu Jaroslav ya. Iya. Itu kan pinjaman dari Liverpool, mungkin dia balik ya. Mungkin dia balik ke Liverpool, masalah. Tapi dia tertolong karena cedera kan? Iya, Cedera gitu. Jadi Pas beruntung lah dia datang pada saat cedera dan dia menjadi kiper utama. Iya. Dan dia balik ke Liverpool karena Alisson kabarnya mau ke Juventus. Oh, Alisson. Iya betul, Alisson Becker. Dan di samping itu juga ada pemain kita itu Nathan Choaon yang promosi bersama Willem tuh. Nah kalau khusus Nathan Choaon ini aku ngelihatnya dia sempat diragukan banget ya ketika dia ngedrop bersama klubnya di Liga Championship ya. Championship. Dan nggak kepake, jarang dimainkan. Sebelumnya sempat di Heerenveen juga sampai akhirnya mutusin buat balik ke Willem II. Dan akhirnya bawa Willem II promosi ke Eredivisie dan dia main reguler loh. Dan dia main reguler, bermain selalu ya. Dan menarik bagi klubnya Willem II ini. Pertama kalah di kandang, ya kan? Kemudian menang. Akhirnya harus karena agregat 3-3 harus diperpanjang. Baru mereka bisa menang kan? Luar biasa itu saya pikir bagi Nathan Choaon. Oke, berarti kalau kita ngelihat beberapa pemain kita rata-rata perform ya. Bagus, dan ini kabar baik kan tentunya bagi John Hetman di saat akan menghadapi FIFA Matchday melawan Oman tanggal 5 dan melawan Mozambik tanggal 9 dengan performa terbaik ini.
semua datang dengan kekuatan ya full, kecuali ada satu nama, sayang, kapten kesebelasan kita. Jai Itzes. Bang Jai ini, aduh Rizky, bagaimana tuh Bang Jai, kok bisa cedera lagi? Terlalu dipaksakan saya pikir dia oleh Fabio Grosso. Ketika menang 2-0 lawan Milan, cedera kan? Cedera. Komit. 2 pertandingan dia lewat. Tidak main lawan Torino, tidak main melawan Lecce. Kalah 2-2 kan? Nah kemarin sebenarnya memang dia udah mulai bugar, tapi kan belum 100% sebenarnya. Dia sudah ikut latihan, tapi itu tidak menjamin. Nah ketika dia dicoba dimainkan, kena kan? Cuma babak pertama dia bisa selesai, menit ke-53 kalau nggak salah ditarik keluar karena memang kena lagi. Itu yang sangat disesalkan. Akhirnya kan terancam untuk bermain bersama dengan timnas kita. Betul. Karena kan banyak yang menginginkan harus ada Bang Jai di belakang. Kalau nggak ada Bang Jai agak bagaimana ya? Saya sendiri juga, aduh, nggak ada pemimpin di belakang Bang Jai. Kalau ada kan tenang. Bagi Martin Paz, bagi Emil Audero, siapapun yang dimainkan itu kalau ada Bang Jai rasa tenang itu tinggi ya dibandingkan dengan yang sekarang. Kita akan tunggu siapa yang akan dimainkan, opsi-opsi apa yang akan dilakukan. Apakah Ilkan Bagot akan masuk sana, menarik kembali Kevin Dix untuk bermain dengan Rido bersama dengan Justin Hubner, itu urusan bagi John Herman. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke FIFA Matchday, awalnya sempat ada berita-berita juga nih Om Ropan. Ya. Kita mau cari lawan-lawan yang benar-benar kuat gitu ya. Ya. Ketika keluar nama Mozambik dan juga Oman gitu. Gimana Om Ropan ngeliat itu? Kalau menurut saya oke lah, karena kita tidak mencari tim lawan kita dengan peringkat tentunya di bawah kita. Maksudnya, ini kan di atas kita. Kalau dia berada di bawah 80 seperti Oman, di bawah 80-an, wah itu luar biasa bagi kita. Apalagi Mozambik kan, walaupun dia bagaimanapun dia 101, kita 122. Jadi John Herman sendiri juga berterima kasih kepada PSSI bahwa PSSI sudah mencari lawan yang bagus buat tim nasional dia yang ditangani, karena perlu untuk mendapatkan lawan-lawan seperti Oman. Apalagi nantinya kita akan berhadapan satu grup nantinya di Piala Asia, ada juga dengan Qatar di situ kan. Jadi ini pas buat kita untuk bisa bermain dengan tim-tim yang punya level tinggi. Belum pernah bermain dengan Mozambik misalnya. Dia ingin tahu gaya Mozambik yang gaya Eropa itu, yang banyak pemain-pemain mereka dari Portugal kan. Ada yang dari Sporting ya, ada Mandava, Reinaldo dari Sunderland. Itu kan pemain-pemain yang bagus bersama dengan Mozambik. Banyak yang tidak tahu Mozambik itu siapa sih. Tapi padahal mereka nggak tahu juga. Ini tim yang banyak dihuni, ada 7-8 pemain itu dari luar. Jadi menarik buat kita. Kita akan dibuat kerja keras juga. Bukan nggak mudah melawan Mozambik. Apalagi juga dengan Oman kan. Karena Oman itu walaupun mereka tersisi di putaran keempat sama seperti kita, mereka dapat 1 poin. Kita nggak dapat poin kan untuk itu. Jadi menarik menurut saya. Jadi kalau ditanya tepat pemilihan dua tim ini. Daripada kita dapat tim Kuwait jauh di bawah kita dong. Betul. Iya kan? Wajib nonton ya. Wajib nonton. Saya juga pengen nonton sih. GBK ya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong nonton di GBK, kemarin aku sempat nonton juga nih Om Ropan ketika Indonesia berhadapan dengan Bulgaria. Ya. Saint Kitts and Nevis nonton di TV, tapi Bulgaria aku nonton di sana, dan aku ngeliat memang dari segi squad kita sudah lumayan cukup siap ya untuk menghadapi tim-tim yang levelnya di atas kita gitu. Betul. Sampai akhirnya kita bisa nguasain pertandingan, megang bola juga, walaupun akhirnya kalah dengan skor 1-0 dari penalti Petrov ya. Kesiapan tim itu memang udah mulai terlihat di tangan John Herman ya. Nah, di situ yang membuat John Herman tuh agak yakin ya, bahwa setelah melihat permainan kita dalam hasil kalah, tapi dalam permainan bagus. Dari situ dia bisa melihat ini tim berprospek, punya progres yang sangat sangat bagus ke depan ya. Karena bagi John Herman, dia akan ada di Piala Asia, itu yang paling penting di bulan Januari Februari di Arab Saudi kan. Tapi agenda-agenda dia yang padat ini dia harus lewatkan semua. Tapi ketika di FIFA Series, di mana dia itu debut lawan Saint Kitts dan kemudian melawan Bulgaria, dia terkesan dengan penampilan Bulgaria tidak mudah. Ini salah satu tim Eropa yang bagus secara peringkat jauh di atas kita, dan cara bermain mereka oke. Dan kita bisa mengendalikan permainan, penguasaan ball position, kemudian memaksa Bulgaria itu lebih banyak bertahan, hanya counter attack. Itu yang membuat bagus. Sehingga yang menjadi masalah buat kita hanya di lini serang kan. Bagaimana untuk bisa menciptakan gol, itu yang menjadi masalah. Walaupun ada kena 2 tiang dari Ole Romani dan Rizky Rido. Tapi tetap kita butuh memang pemain-pemain depan yang bagus untuk ke depan. Tapi di mata John Herman, tim ini tim yang sangat baik di mata dia ya. Makanya dia begitu yakin bahwa dia akan membawa tim ini akan jauh lebih bagus setelah melihat pertandingan melawan Bulgaria kemarin. Nah, ngomong-ngomong tentang John Herman juga nih, aku sempat ngulik-ngulik juga nih di TikTok Om Ropan ya. Iya.
Jadi dia melokal gitu, melokal sekali dengan gayanya liburan ke Lombok terus main Iya, dengan anak-anak betul. sana gitu. Iya. Artinya dia benar-benar berbeda lah dari pelatih sebelumnya ya, yaitu Sangat ada berbeda. Patrick Kluivert yang kalau udah selesai ya udah pulang ke Belanda gitu. Iya. Tapi dia coba melokal, cari benar-benar pemain yang ada di sekitaran sana seperti apa, kita punya budaya bagaimana, sampai akhirnya dia sangat serius kalau aku lihat ya untuk ngebina kita punya pemain gitu. Dan harapan pemain-pemain lokal sepertinya bakal terbuka nih ya untuk bermain di timnas Indonesia. Itu dia bagus. Hmm. Bahkan mungkin untuk cara pendekatan dan semua itu mungkin dengan SDI dia saya pikir bagus ya. Karena dia bisa mau tinggal di Indonesia, kemudian mau belajar bahasa Indonesia, kan sudah mulai menghafal bahasa Indonesia bagus. Bagi soal John, saya pikir dalam 1 tahun dia di sini dia akan bagus lancar dalam berbahasa Indonesia ya. Kemudian bagaimana dia bisa menonton klub-klub bermain di Liga Super ya. Sudah bilang tadi kan dia bisa jalan ke berbagai daerah. Itu suatu hal yang sangat sangat baik ya bagi John Herdman. Dan dia akan memakai semua pemain-pemain Liga Super itu untuk di Piala AFF. Itu bagus. Iya. Ya, yang kita bisa lihat. Jadi kesempatan besar bagi pemain-pemain muda kita untuk bisa tampil di ajang Piala AFF itu sangat terbuka. Dan itu ada di John Herdman. Dia sudah menjanjikan bahwa semua yang akan tampil Liga Super, dia tidak akan pakai yang memang untuk di luar kan ini bukan agenda FIFA kan. Betul. Ya, tapi dengan dia bisa memperjuangkan semua pemain-pemain Liga Super akan bermain, itu suatu hal yang sangat sangat bagus karena dia akan memilih tim terbaik yang tampil di FIFA Series, kemudian di FIFA Matchday, kemudian di Piala AFF itu dia akan satukan semua siapa yang dia akan pakai nantinya untuk menuju ke Piala Asia. Karena sebelum ke Piala Asia itu ada yang namanya itu FIFA Asian Cup. Dia akan berlangsung di September Oktober. Dan itu mengharuskan pemain-pemain abroad bisa bermain. Semua klub di luar wajib melepas pemain. Nah, disitulah dia akan meramu mengambil kombinasi dari pemain-pemain yang top di AFF dan juga di FIFA Matchday saat ini. Untuk dia pakai di FIFA Asian Cup sampai ke Piala Asia. Oke, berarti gol tertingginya adalah di Piala Asia. Piala Asia. Nah, ketika Piala Asia itu sudah mulai bergulir ya, dan kita dapat grup yang katanya neraka nih. Itu ada Jepang, Qatar, sampai Thailand gitu ya. Tapi sebenarnya semua grup kayaknya neraka nggak sih? Semua grup keras semua. Karena yang berada di pot 1 itu kan hebat-hebat semua. Iran, Arab Saudi, ya kan semua top-top semua. Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Jepang, semua kan bagus-bagus semua. Jadi mau pilih yang mana? Artinya oke, kita nggak sama Jepang, kita tidak sama Qatar. Kalau datang Uzbekistan sama Uni Emirat Arab gimana? Selesai juga kita. Iya kan? Susah juga. Jadi semua ini tim yang sangat bagus, semua tim. Ya kita beruntung dapat dengan Jepang, kita sudah pernah ketemu dengan Jepang walaupun 2 kali kalah lawan Jepang kan. Tetapi kita sudah pernah ketemu, artinya bisa lah buat John Herdman untuk bisa belajar dari 2 pertandingan sebelumnya ya di Piala Dunia dengan Jepang dan kemudian menghadapi Qatar. Karena peluang kita untuk lolos masih terbuka. Artinya kalau kita bisa tahan aja Qatar kemudian menang melawan Thailand, lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Itu yang membuat bahwa dia yakin dengan tim yang dia tangani saat ini, tinggal berprospek ke depan bagaimana. Nah, itu kan kita akan tunggu dari FIFA Matchday, Piala Asian Cup ini sampai FIFA Asian Cup itu sebelum ke Piala Asia. Jadi nggak perlu takut kalau menghadapi Jepang dan juga dengan Qatar, termasuk dengan Thailand. Harus siap memang gitu. Dan ketika John Herdman tahu ya kita berada satu grup dengan Jepang, Qatar dan Thailand, responsnya ini sih yang benar-benar aku ngeliat positif gitu. Bagus. Positif sekali. Bagi seorang pelatih kan harus begitu. Menanamkan rasa percaya diri, memotivasi tim dengan baik. Nah, itulah pelatih yang bagus. Karena dia pikir dia nggak pernah takut mau siapapun yang ada. Justru ini kesempatan. Kan Jarno bilang ini kesempatan bagi tim nasional kita untuk membuktikan bahwa kita juga nggak gampang untuk dikalahkan. Dengan pelatih Jepang, Moriyasu juga agak berhati-hati. Betul. Agak berhati-hati. Pelatih Qatar juga berhati-hati. Mereka bilang Indonesia itu sangat meningkat ya. Secara permainan tuh berkembang dengan sangat pesat. Jadi kami harus berhati-hati melawan mereka. Dan itu sudah waktu habis undian drawing itu di Riyadh itu sudah dikemukakan oleh pelatih-pelatih yang kita takutkan selama ini Jepang dengan Qatar, tapi mereka juga respect terhadap Indonesia gitu. Oke. Berarti peluang Indonesia sebenarnya masih sangat terbuka ya? Sangat terbuka lah. Sangat terbuka. Memang di 2 pertandingan pertama memang berat ya. Jepang, Qatar baru Thailand. Tapi kita oke dengan Jepang, walaupun kita akan bertanding habis-habisan. Itu yang saya bilang tadi. Dengan Qatar kita masih bisa. At least 1 poin. Kita masih bisa dapatkan. Karena kan kita juga pernah mengalahkan mereka juga kan, walaupun sudah lama, tapi paling tidak 1 poin kita dapat. Paling tidak menurut saya yakin 1 poin. Karena begini, ada penambahan pemain juga, bukan saat ini. Ada beberapa 3-4 pemain akan masuk.
Oke. Terutama di depan kan, misalnya Luke Fikri akan masuk, Dean Summerhand akan masuk misalnya, apalagi Laurent Ulrich juga datang misalnya, atau dengan Pascal Struijk, itu kan bagus. Akan meningkatkan juga permainan kita lebih baik, lebih kuat, sulit untuk ditebus, terutama kalau di belakang kan. Jadi ya harus yakin lah. Gitu. Terkhusus Luke Fikri nih ya, yang main di Liga Australia. Liga Australia. Di MacArthur dia, di klub MacArthur. Peringkat 7. Secocok itu kah Om Ropan lihatnya untuk masuk ke... Dia bukan pemain nomor 9 bener ya. Ya tidak seperti Dean Summerhand di Venlo. Yang memperlihatkan performa terbaik. Tapi kita punya Luke Fikri bagus. Jadi ada opsi-opsi yang bisa ditawarkan nantinya dia bermain, karena dia bisa seperti Ole bermain di nomor 10 dan dia bisa melebar bermain di flank. Ya, bermain lebih keluar. Jadi kita cocok dengan ada pemain seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya 3, misalnya Ole Romani, Luke Fikri, dan Dean Summerhand, saya yakin. Karena ini kan tujuan di Piala Asia dan juga di kualifikasi Piala Dunia 2030. Itulah tujuan mereka ke sana gitu. Oke. Artinya kedalaman squad jadi Lebih benar-benar bagus satu ya. Terutama kan lini serang kan, yang selama ini terus menjadi pembicaraan karena sulitnya untuk bisa membuat gol kan. Karena percuma kita penguasaan bola yang tinggi, tapi akhirnya ujung-ujungnya kita tidak membuat gol dan kalah kan. Jadi itu yang diingatkan selalu John Herman, kita harus butuh pemain-pemain yang bagus. Oke, berarti kita cukup optimis nih dengan skuad yang kita punya. Harus optimis. Dan juga bagaimana pelatih benar-benar ngasih positif vibe buat ini tim. Terutama kita juga nggak bisa diremehin. Pemain-pemain kita banyak yang main di Eropa juga gitu ya. Salah satu tim yang mewah di Asia ya, bukan Asia Tenggara. Kalau di Asia Tenggara udahlah. Udah pasti di ya. Asia kan Jepang sama Korea. Selebihnya kan pemain kita tuh. Walaupun ada Iran, ada Arab Saudi kan lebih banyak bermain di liga lokal kan. Uzbekistan. Ya Uzbekistan lah. Tapi Uzbekistan juga kita lebih banyak pemainnya bermain di luar kan. Mungkin mereka cuma Kasanov yang bermain bermain di City kan. Ada beberapa lah mungkin. Tapi kita banyak loh yang bermain luar tuh bisa di atas 10. Ya, 10. Iya. Gitu. Oke. Ya. Nah, artinya kita masih punya peluang yang lebar lah untuk bisa ada peluang lolos ya. Iya. Peluang itu terbuka buat kita. Gitu. Nah, kalau menurut teman-teman yang nonton gimana nih? Kira-kira kita bakal bisa lolos nggak nih dari grup neraka yang isinya benar-benar Jepang, Qatar, dan Thailand? Coba teman-teman tulis di kolom komen. Dan video ini bakal tayang sebelum Piala Dunia nih, Om Ropan. Oh, gitu ya? Sebelum Piala Dunia, dan kita coba chit-chat dikit nih tentang Piala Dunia. Kira-kira gitu. Akan seperti apa nih jalannya Piala Dunia, terutama 3 klub, 3 tim atau 3 tim menurut Om Ropan kira-kira yang berbahaya dan berpeluang juara siapa aja nih menurut Om Ropan? Piala Dunia ini menurut saya soal tradisi. Kalau bicara soal tradisi, berarti jawabannya adalah mereka yang sudah pernah menjadi juara dunia, itulah yang akan menjadi juara. Ya, tidak akan ada juara baru. Itu menurut saya, karena bicara tradisi. Nah, kalau lebih spesifik ketiga tim yang ditanyakan oleh Rifki siapa? Karena saya penggemar Jerman, saya tetap akan menempatkan Jerman karena dia pernah 4 kali juara kan. Walaupun mungkin Jerman saya pikir ke 8 besar aja udah bagus. Udah bagus sekali, apalagi juara dunia. 1 Jerman, kedua Perancis, menurut kita ya. Ketiga Argentina. Portugal nggak ada tuh. Portugal sulit menurut saya. Kalau mau cari juara baru mungkin Portugal. Saya paling suka kalau ada juara baru ya. Portugal lah. Kasih kesempatan. Tapi dengan seperti saat ini agak berat. Karena saya lihat kekuatan Perancis itu luar biasa untuk saat ini. Tapi kalau jangan kita meremehkan, melupakan ada Jepang dari Asia yang berbahaya juga. Yang selalu bisa membuat kejutan. Berhasil mereka kalahkan, Inggris mereka kalahkan. Tahu dong di Qatar, Jerman dan Spanyol KO sama mereka kan. Jadi berbahaya. Tapi hanya sebatas mungkin kuda hitam aja. Untuk membuat Piala Dunia itu lebih seru. Dan ada wajah Asia. Betul. Tapi kalau juara yang tadi itu. Top 3-nya itu. Top 3-nya. Oke. Gitu. Nah, itu dia top 3 menurut Om Ropan dan juga SHP. Kalau teman-teman coba tulis top 3-nya di kolom komentar ya. Supaya kita tahu nih kira-kira tim mana aja yang teman-teman jagoin. Pasti akan berbeda lah. Pasti banyak yang membuat, saya Brasil, Inggris. Bisa aja kan. Inggris. Karena mereka juga pernah juara-juara dunia. Dan Spanyol berbahaya. Spanyol ya. Iya. Juara Euro ya. Iya, juara. Tapi kan cuma 3 diminta sih ya. Itu 3 itu. 3 itu ya. Oke, tak terasa nih udah 10 menit lebih. Om Ropan, kita ngobrol-ngobrol tentang timnas dan juga FIFA Matchday khususnya. Dan harapan kita teman-teman penggila bola dan juga orang-orang yang nonton bola nih subscribe channelnya YouTube gitu kan. Silakan subscribe loh, ya kan. Dan share di TikTok, potong-potong video kita. Wah, boleh. Supaya viewsnya makin gede dan juga bisa terus berkembang dan ada brand-brand yang masuk nih. Iya, gitu kan. Bisa ada di sini nempel. Karena tanpa kalian semua, channel ini tidak akan berkembang. Betul. Makanya please deh. Ya, please deh. Buat kalian semua untuk subscribe.
Iya. like dan share. Wah, Jarum, setiap Reksadana. hari pundit ya. Betul. Wah, Setiap hari loh. setiap hari makanya. Ya, teman-teman Jarum, teman-teman Kaf, boleh. Oh, boleh lah. Iya. Ya, mari datang. Wah, Oke. Ya, top sudah. silakan potong-potong video ini dan kirim ke manajer Jarum. Iya, itu dong. Oke. Mantap sudah. Tak terasa ya? Tak terasa, sudah 10 menit lebih. Iya. Kita pamit undur diri dulu. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya yang pasti bakal ngebahas tentang Piala Dunia. Karena kita bakal ngebahas yang benar-benar banyak banget tentang Piala Dunia. Betul, Oke. betul. Aku Rifki Ramadan undur diri. Saya Bung Ropan. Oke. Bye-bye. Bye. Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik di Garuda Series dan FIFA Matchday bulan Juni. Oman dan Mozambik tim tamu diunggulkan secara peringkat, tapi Indonesia diunggulkan karena main di depan pendukungnya sendiri. Secara prediksi dan penglihatan saya, imbang sudah hasil yang bagus untuk Indonesia. Namun nampaknya selisih 1 gol untuk tim tuan rumah akan menjadi hal yang cukup baik untuk pelatih baru Indonesia agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Jadi Indonesia dan Oman akan dimenangkan Indonesia dengan skor tipis, serta Indonesia dan Mozambik juga akan dimenangkan Indonesia dengan skor yang cukup tipis. Terima kasih. Hasil ini tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. That is astonishing. Rooney. Percy sets off, and Rooney finds him. Oh, brilliant!